Jemaah sholat zuhur rahmatullah. Tema yang akan saya bahas pada kesempatan ini mengenai urgensi pemahaman. Pentingnya kita paham. Bahasa Arabnya paham, al-fahm atau juga al-fiqh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana al-qur'anu yanfiruka falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun." Tidaklah setiap orang beriman semuanya pergi perang. Harus ada sebagian yang belajar memahami agama. Liyatafaqahu fid-din. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mensejajarkan berperang di jalan Allah dengan belajar mencari ilmu untuk faham hakikat agama. Liyatafaqahu fid-din. Kenapa? Karena orang yang paham dia punya tugas. Tugasnya adalah memberikan kontrol kepada orang-orang yang belum paham. Maka semakin baik itu kontrol, maka akan semakin baik sebuah masyarakat. Sama dengan perusahaan. Dalam perusahaan ada beberapa orang yang memang tugasnya dia memberikan kontrol, artinya dia teguran-teguran, pendampingan, dan sang pendamping itu dia pasti orang paham. Tidak mungkin seorang tidak paham dijadikan pendamping. Nah, ini namanya dalam bahasa agama kita disebut faqih. Jadi orang yang faqih atau paham, dia mendapatkan kedudukan khusus dalam agama, juga mendapatkan kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah al-fahmu atau al-fiqh. Sebuah teks, baik itu teks hadis maupun teks ayat, kalau yang melihat adalah seorang yang faqih, seorang yang paham, maka akan lahir dari teks ini kesimpulan fikih. Karena itu dalam sejarah keilmuan dalam Islam, para ulama dibagi dua. Ada barisan ulama yang tugasnya menjaga teks, menjaga teks keasliannya, jangan sampai berkurang dari segi silsilahnya, silsilah perawinya, dan seterusnya. Nah, ulama ini disebut ulama hadis, yaitu para ulama hadis. Mereka adalah benteng yang tugasnya menjaga teks hadis. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, dan seterusnya. Mereka adalah para ulama yang tugasnya hanya menjaga teks. Karena itu mereka tidak sibuk menggali hukum. Hampir semua kumpulan buku hadis, sekalipun ada bab-babnya, tapi bab-bab itu hanya mengklarifikasi. Namun penggalian hukumnya ada tugas lagi ulama lain, disebut ulama fikih. Tugasnya mereka menggali hukum. Karena kalau yang memandang sebuah teks bukan seorang yang faqih, kesimpulannya bisa salah. Ketika kesimpulannya salah, maka juga perilakunya akan salah. Ketika perilaku salah, sekalipun membuat teks, maka yang salah bukan teksnya, tapi yang salah pemahamannya. Nah, itulah kemudian lahir barisan ulama namanya ulama fikih.
seperti Imam Syafi'i, ya, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Al-Hambali, Ahmad bin Hanbal. Mereka semua adalah para ulama fikih. Lalu pertanyaannya, bagaimana mereka kok bisa jadi madhab? Ada madhab fikih, ada madhab Hanafi, madhab Syafi'i, dan seterusnya. Mereka menjadi madhab adalah karena sang alim ini, yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Maliki, beliau dari hasil penggalian pemahaman terhadap teks-teks itu melahirkan sebuah konsep yang lengkap tentang Islam, dari urusan ritual atau aturan ritual, cara beribadah kepada Allah, fikih ibadah namanya fikih ibadah, aturan transaksi muamalat disebut fikih muamalat, termasuk juga aturan ekonomi fikih iktisad, fikih amwal, mereka mengatakan itu. Kemudian aturan politik disebut fikih siyasah syar'iyyah. Jadi mereka sudah punya konsepnya semuanya itu. Maka sang alim ini karena melahirkan sebuah kesimpulan hukum yang begitu lengkap tentang Islam, maka akhirnya menjadi madhab fikih. Namanya madhab fikih Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Imam Hanbali. Ini semua adalah namanya madhab. Jadi kalau seseorang dia tidak mampu melahirkan sebuah konsep hukum seperti ini, maka dia tidak berhak menjadi madhab. Karena itu para ulama banyak, yang faqih pun juga banyak, yang faqih juga banyak. Tapi karena dia faqihnya, fahamnya hanya dalam masalah tertentu, tidak sampai menjadi pemahaman yang komprehensif, maka dia belum mampu menjadi madhab. Itulah mengapa banyak para ulama sekalipun dia faqih, dia bermadhab. Seperti contohnya, misalnya di antara murid Imam Abu Hanifah ada namanya Imam Hasan dan Imam Abu Yusuf. Keduanya ini adalah yang membuat fikih Hanafi menjadi besar. Kedua imam ini, Imam Hasan dan Imam Abu Yusuf. Tapi beliau tidak memisahkan diri dari madhab Hanafi. Beliau tetap bermadhab Hanafi. Dan karena kedua alim ini kemudian madhab Hanafi menjadi besar. Dan beliau muridnya Imam Abu Hanifah. Dalam madhab Syafi'i juga banyak sekali. Contohnya, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis. Beliau yang mensyarah Sahih Bukhari dalam kitabnya Fathul Bari. Itu syarah Sahih Bukhari, ada sekitar kalau dicetakan bahasa Arabnya itu ada 10 jilid atau 15 jilid. Per jilid itu sekitar 1000 halaman. Itu beliau mensyarah Sahih Bukhari. Beliau imam fil hadis, Masya Allah. Beliau tidak memisahkan diri, tetap bermadhab Syafi'i. Makanya ketika beliau berkemampuan secara khusus dalam bidang ilmu hadis, beliau menyusun dalil-dalil yang menjadi pijakan dasar hukum dalam madhab Syafi'i. Akhirnya kumpulan dalil-dalil ini menjadi satu buku khusus namanya Bulughul Maram. Bulughul Maram itu adalah kumpulan hadis-hadis, pijakan-pijakan dasar hukum dalam fikih Syafi'i. Banyak sekali para ulama hadis juga, beliau adalah punya kemampuan fikih dan kemampuan paham, tapi beliau karena belum mampu melahirkan sebuah madhab, maka mereka tetap bermadhab. Itu madhab Syafi'i. Nah, seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi juga demikian. Beliau adalah seorang yang alim. Beliau adalah yang mensyarah Sahih Muslim. Namun beliau tetap juga bermadhab Syafi'i. Dan seterusnya. Imam Ar-Razi, ulama tafsir, banyak sekali mereka ulama tafsir, ulama fikih, ulama hadis, dan mereka semua adalah karena mereka paham bahwa posisiku adalah posisi di sini, maka dalam konteks fikih mereka bermadhab, karena itulah rujukan dalam fikih madhab. Bapak-bapak, semua madhab ini, madhab fikih,
tidak bertentangan antara satu dan lain. Salah kalau orang bertanya, Pak Ustadz, yang paling benar mana? Salah pertanyaan itu. Karena semua mazhab fikih ini, yang 4 ini benar semuanya. Karena apa? Itu semua masalah furu'iyat istilahnya, bukan masalah yang fundamental, masalah yang furu'iyat semua. Masalah istihad fikih berkaitan dengan teknis di lapangan. Contoh misalnya, Bapak Ibu di perusahaan misalnya, ya, dalam pengukuran minyak misalnya, itu pasti setiap perkembangan zaman itu menemukan cara-cara yang baru berbeda dengan sebelumnya, mungkin lima dan sebagainya. Nah, cara-cara seperti ini namanya teknis. Nah, teknis itu berkembang sesuai dengan kondisi. Nah, dalam masalah furu'iyat itu masalah teknis. Di tata cara sholat, tata cara itu teknis namanya. Makanya ada perbedaan. Perbedaan itu bukan salah. Perbedaan itu adalah masalah teknis karena masing-masing ulama fikih mendapatkan hadis, dan dari hadis itu kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan fikih. Mungkin hadis ini waktu itu belum sampai ke imam ini, sehingga imam ini melahirkan konsep fikih seperti yang sampai hadis yang lain, maka akhirnya muncullah konsep ibadah sebagaimana mazhab imam ini. Nah, sementara Imam Syafi'i, beliau dah hidup sesudah mereka semua dan hadis itu terkumpulkan, maka Imam Syafi'i lebih lengkap hadisnya. Maka Imam Syafi'i lebih hati-hati daripada mazhab-mazhab yang lain dari segi kesimpulan fikih dan seterusnya. Itulah berhubungan tentang hakikat fikih, pengertian paham. Jadi dari sini berhubungan sekarang sudah paham dengan baik bahwa dulu para ulama fikih, para ulama hadis, mereka tidak ikut campur tentang kesimpulan fikih. Sehingga mereka alim dalam hadis, tidak ikut campur. Masalahnya sekarang adalah baru tahu satu hadis sudah ngambil kesimpulan sendiri. Nah, ini yang menyebabkan umat Islam jadi bingung. Akhirnya yang mana mau diikuti? Kok ada ini, kelompok itu. Nah, itulah. Sementara ulama mazhab yang sudah menjadi paten itu tidak diambil. Padahal ini dibutuhkan dalam Islam, sudah menjadi panduan dalam kita mengambil kesimpulan fikih. Hampir semua persoalan fikih, Bapak Ibu silakan cari persoalan fikih yang ada sekarang, seperti asuransi, seperti apa saja, itu sudah ada konsepnya dalam fikih mereka. Sudah ada. Mau mengambil pendapat Imam Syafi'i, Imam Hanbali, sudah ada semua. Apa saja yang berkembang sekarang, itu sudah ada, mereka sudah simpulkan. Jadi kita sudah menuju ke sana. Nah, ini adalah yang disebut dengan istilah namanya madhab. Sekali lagi, supaya kita tidak salah jalan dalam Islam, berhubung kita harus belajar dari para ulama itu yang sudah mereka faqih dalam beragama, dan mereka sudah mengerti bahasa Arab, dan mereka sudah telah mengambil kesimpulan hukum dalam sejarah keilmuan Islam. Munculnya berbagai macam kesalahpahaman, kelompok-kelompok yang kemudian kontradiksi satu dengan lain. Kenapa? Karena di antaranya adalah orang-orang yang secara umum mereka bisa dikatakan awam, maksudnya tidak pernah belajar bahasa Arab, awam dari segi agama, maksudnya tidak pernah belajar bahasa Arab, tidak pernah belajar secara mendasar dasar-dasar kesimpulan fikih, usul fikih, ulumul hadis dan sebagainya. Nah, tiba-tiba mereka dipaksa untuk langsung ini teksnya, langsung dihadapkan ke teks. Nah, akhirnya apa? Masing-masing mengambil kesimpulan. Karena masing-masing kesimpulan, maka disinilah antara pemahaman si fulan dengan si fulan tidak sama. Maka disinilah kemudian akhirnya yang fulan ini bikin kelompok sendiri pahamnya dia. Akhirnya yang ini ya teksnya, ini teksnya. Padahal semua teks itu sudah dikaji oleh para ulama fikih terdahulu. Dari sinilah muncul namanya berbagai macam perbedaan yang kemudian menyebabkan hampir-hampir terjadi perpecahan. Alhamdulillah dari tidak terjadi. Nah, barakallah, disitulah mengapa kita harus belajar fikih, namanya belajar fikih. Para ulama sarannya, para ulama menyarankan sebaiknya seseorang pertama-tama
nih Bapak Ibu, saya sendiri juga menganjurkan pada Allah, sebaiknya kita pertama-tama belajar dengan baik dulu satu madhab, pelajari dengan baik yang lengkap dari cara sholatnya, pelajari dulu sedikit demi sedikit, meskipun kita sibuk ada ringkasan-ringkasannya, ya fikihnya misalnya pelajari dulu. Nah, sehingga kita sudah menguasai. Oh begini. Setelah itu setelah menguasai satu madhab, silahkan kemudian terus melakukan perbandingan. Oh ini dalilnya apa? Kalau di madhab Syafi'i kenapa kok kalau menyentuh istri kok batal hidupnya? Sementara di madhab sana nggak batal, kenapa? Nah seterusnya. Nah, itu semua ada dalilnya, ada pijakannya, dan masing-masing punya dalil. Nah itu namanya, rahimahullah, kita mempertahankan sejarah keilmuan Islam yang sudah ada dan tidak dibuang saja. Karena rahimahullah, belum pernah ada agama di dunia yang selengkap Islam. Dalam Islam itu lengkap dari segi sanad. Coba Bapak Ibu cari sanad teks kitab suci mereka, tidak ada menyambung langsung ke nabinya. Tapi kita, alhamdulillah, semua hadis itu ada sanadnya. Makanya kalau kita masuk ke perpustakaan Islam, Bapak Ibu melihat buku-buku berjejer tebal-tebal. Itu diantaranya ada buku khusus namanya atau arah khusus, yaitu ilmu rijal. Ilmu rijal itu artinya ilmu para perawi hadis. Nah itu ilmu rijal. Di situ kita belajar fulan bin fulan, dia hafal hadis sekian, dia thiqah, tidak pernah lupa sepanjang hidupnya. Maka dia semua hadis yang datang dari fulan, maka hadisnya sahih. Gitu. Fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, dia pernah lupa sekali, maka hadisnya yang datang dari fulan maka menjadi dhaif. Maka kalau ada sanad an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, oh hadis ini dhaif. Kenapa dhaif? Karena ada si fulan. Kenapa si fulan? Ternyata dicek di buku itu, oh dia pernah lupa beberapa hadis. Berarti hafalannya sudah lemah, maka hadis menjadi dhaif. Tapi mulai sejak kapan dia lupa? Nah, ditentukan. Kalau sebelum tahun sekian dia masih ingat, masih kuat hafalannya, maka hadisnya masih sikoh, masih sahih. Tapi setelah tahun sekian dia sudah menjadi lupa, maka menjadi dhaif. Dan seterusnya. Itu ada istilah hadis dhaif dan sebagainya. Itu seperti itu. Nah itu hanya dalam agama kita yang dijaga begitu ketatnya. Nah kita ini Pak sudah luar biasa, dijaga oleh Allah. Ajarannya sudah terjamin, rujukannya terjamin, hadis terjamin, Al-Quran terjamin. Sudah pasti benar. Ketimbang mereka, kita pasti mereka diubah berkali-kali. Makanya tidak ada yang mau menghafal sampai sekarang. Tidak ada yang mau hafal karena dia tahu kalau aku hafal tahun ini, tahun depan gak hafal lagi. Kenapa? Diubah versi baru lagi. Coba dalam Islam, subhanallah, yang hafal Quran jutaan. Subhanallah. Pertemuan saya menyaksikan langsung begitu banyak anak-anak kecil, ya, anak kecil yang ikut dalam peserta Hafiz Indonesia. Itu ada yang sudah hafal Quran umur 5 tahun setengah, subhanallah, luar biasa. Itu belum pernah ada agama dunia yang sehebat itu, yang bisa dihafal kitab sucinya dengan teksnya seperti dalam Al-Quran, seperti Al-Quran yang dihafal. Nah kita masih kurang yakin apa lagi. Ini sudah bukti-bukti. Nah indah betapa al-fiqhu al-fahmu itu adalah penting. Ini yang saya jelaskan ini adalah muqaddimah tentang pentingnya al-fiqh. Kemudian saya ingin masuk kepada pembahasan berikutnya tentang fa'al-fahmu dan al-fiqh. Baiklah, di antara pernyataan para ulama tentang faham ini adalah al-fahmu khairun minal amal. Orang yang paham lebih baik daripada orang yang sekedar bekerja. Jadi orang yang paham dia lebih baik daripada orang yang sekedar bekerja dan tidak paham. Banyak orang dia yang penting aku kerja, yang penting aku ibadah, tapi kamu paham. Barakallah. Berbeda kualitas orang yang paham dengan orang yang tidak paham. Boleh jadi dua orang. Dia di soft yang sama. Yang satunya sama-sama sholat. Yang satunya
tidak paham apa itu hakikat sholat. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Bapak Ibu harus paham makna kata per kata dalam surat Al-Fatihah. Bukan itu, bukan. Saya tidak ingin mengatakan itu, bukan. Paham hakikatnya. Sholat itu apa? Itu namanya paham. Jadi paham hakikat. Dua orang, satunya sholat sama, satunya tidak paham aku sholat. Yang penting aku sholat lah, aku sebagai seorang muslim udah aku sholat. Yang satunya tidak paham. Nah, yang satunya paham apa itu sholat. Apa kata Rasulullah? Fadlul alimi ala adnahu kafadli ala adnahu. Keutamaan dua orang ini, yang satunya paham dan tidak paham, ini seperti keutamaan Rasulullah SAW dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi orang yang paham dan beribadah, dia itu disejajarkan dengan Rasulullah SAW dari segi amal ibadahnya. Kalau dalam hadis saya dikatakan bainas sama'i wal ardh, jaraknya seperti langit dan bumi. Kualitas pahalanya, kualitas keutamaannya berbeda. Saya kasih perumpamaan. Ini dalam perusahaan yang kita jalani, perusahaan perminyakan. Ada orang-orang yang mereka itu bekerja di lapangan. Mereka sampai berhari-hari offshore. Saya tahu, saya pernah diajak ke Matak dan sebagainya. Saya melihat langsung, Masya Allah, mereka setengah bulan di sana kerja luar biasa. Tenaga, berpisah dengan keluarga dan seterusnya. Mereka bekerja dengan tenaga. Tapi ada orang di perusahaan ini, dia itu tidak pakai tenaga, tapi dia pakai pemahaman. Itulah direktur-direkturnya yang punya perusahaan, direktur-direkturnya, mereka yang digaji karena pemahamannya. Bapak Ibu dan Bapak, jauh berbeda gajinya direktur ini dengan yang bekerja di lapangan. Perhatikan, dari segi dunia saja sudah terlihat bahwa harga sebuah pemahaman sangat mahal. Dia menjadi direktur bukan karena tenaganya, tapi karena pemahamannya. Padahal dia mungkin datang ke kantor sebulan sekali atau sepekan sekali dan seterusnya, tapi gajinya itu luar biasa. Tapi orang yang di bawah yang bekerja, mereka tidak sama itu. Kenapa? Karena dia pemahamannya, wawasannya tentang visi misi perusahaan, target dan seterusnya. Itulah dia yang harus dihargai. Dan itulah namanya pemahaman. Benar, dalam agama kita juga demikian. Tidak sama orang yang sekedar beribadah tapi tidak paham dibandingkan orang yang paham dan beramal. Itulah seperti langit dan bumi. Sekarang, pada bagian terakhir dari kajian kita siang ini, saya ingin mengasih beberapa contoh bagaimana kita memahami agama kita. Yang pertama, misalnya, dua kalimat syahadat. Kalau saya tanya kepada Ibu, berapa kali kita membaca sehari dua kalimat syahadat? Setiap sholat dua kali minimal. Ada tasyahud awal, tasyahud tsani, kecuali sholat subuh. Belum waktu adzan, dua kalimat syahadat lagi. Dan subhanallah, saya bertanya dalam diri saya, kenapa ya kok diulang-ulang? Tapi kemudian di saat yang sama, kenapa kok banyak perilaku orang Islam tidak mencerminkan dua kalimat syahadat itu? Ternyata setelah diusut-usut tidak paham. Bapak Ibu, kata asyhadu dalam bahasa Arab itu artinya bukan hanya bersaksi. Di dalamnya ada makna ukir, aku berikrar. Ata'ahadu, aku berjanji. Uksimu, aku bersumpah. Jadi kalau dalam bahasa militer, dua kalimat syahadat itu seperti sebuah sabta marga. Dia janji, ikrar janji, sumpah setia. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, aku bersumpah ya Allah, aku berjanji ya Allah, aku berikrar ya Allah, aku siap patuh kepadamu ya Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersumpah, aku berjanji, aku berikrar ya Allah, aku siap mencontoh Rasulullah.
Kalau setiap orang paham seperti ini, pasti dia tidak akan berbuat maksiat kepada Allah SWT. Karena sudah menjadi komitmen dalam dirinya, dia ingin tekad mentaati Allah SWT. Nah, tapi karena diartikan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Nabi Muhammad utus Allah, akhirnya dia tinggal menyaksikan doang, nonton doang. Akhirnya apa? Kurang komitmen, kurang greget, kurang menggigit, kurang rendah dalam bahasa, kurang rendah, kurang kokoh. Maka sebetulnya berubah setiap kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, ini ikrar, ini sumpah, ini janji, aku siap patuh kepadamu ya Allah. Maka kalau kita paham seperti ini, insya Allah berubah, kita tidak akan main-main dalam masalah agama. Benar. Terus terang, terlalu banyak orang Islam yang terlalu berani kepada Allah. Kalau orang kafir mereka tidak paham. Orang Islam, coba di siang-siang seperti ini, lihat di warung-warung, banyak orang Islam beri makan pakai hordeng, di sini pakai. Orang Islamnya makan. Saya nggak tahu di sini, tapi di tempat-tempat lain banyak orang Islam yang makan. Kalau orang Islamnya saja sendiri tidak komitmen mentaati Allah, kenapa? Karena tidak paham bahwa dua kalimat itu bukan basa-basi, itu sebuah janji, sebuah ikrar. Dan itu harus dipahami dalam kita membaca Lughi Masyarakat. Ini yang pertama. Yang kedua, tentang sholat misalnya, tentang sholat. Apa itu? Kalau saya tanya satu persatu, ma hiya sholat? Apa itu sholat? Pasti akan berbeda jawabannya. Apa itu sholat? Apa itu? Kenapa sholat itu kok diwajibkan setiap hari? Kita sibuk-sibuk, sedang bekerja, sedang rapat, kok wajib sholat? Wajib berhenti. Kenapa pada sholat? Sholat ini adalah merupakan hakikatnya. Saya jelaskan, sholat hakikatnya adalah komitmen kehambaan. Ketika seorang sholat, dia mempersaksikan diri secara gerakan kepada Allah dan bacaan, dia siap menjadi hamba-Mu. Ya Allah, aku siap menjadi hamba-Mu ya Allah. Allahu Akbar. Hanya Allah yang besar. Bos bukan akbar, perusahaan bukan akbar, tidak ada bukan apa. Hanya Allahu Akbar. Setiap gerakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai sholat dikorbankan hanya demi kesibukan. Makanya pas kita sibuk, berhenti dulu, kata Allah. Pilih, aku atau bosmu, gitu. Jadi memang diajarkan seperti itu kita kondisinya. Rasulullah sendiri ketika perang kan kondisi bahaya, taruhannya nyawa. Allah turunkan perintah sholatul khauf, tata cara sholat sambil perang, sholat pada waktunya berjamaah. Apalagi dalam kondisi aman-aman, gak ada masalah. Alasan apa nanti dari kiamat di depan Allah orang yang sengaja mengakhirkan sholat? Seakan-akan itu sekedar basa-basi, bukan. Itu sebuah komitmen kehambaan. Aku siap meninggalkan ampun Allah demi perintahmu. Saya masih ingat ada salah seorang supir pribadi, seorang bos. Dia lagi pas waktu itu hari Jumat, sudah mulai mendekati waktu sholat Jumat. Bosnya orang Islam juga sama. Dia nyetir, bos, ini sudah hampir sholat Jumat bos, gimana aku berhenti? Kata bosnya, pilih, kamu itu bekerja kepadaku atau kamu mau sholat? Langsung dia minggir, langsung dihentikan mobilnya, dikasih bunyi, terima kasih bos, sampai di sini aku tidak akan bekerja lagi sama kamu. Dan langsung dia sholat. Subhanallah, 5 tahun kemudian dia bertemu saya. Subhanallah, Allah angkat derajatnya, dia menjadi bos. Dia cerita kepada saya, Pak Ustaz, alhamdulillah saya sudah punya usaha sendiri dan punya karyawan 20 orang. Alhamdulillah omset saya per bulan
300 juta, alhamdulillah, dan sudah lancar. Saya punya toko, punya perusahaan khusus, alhamdulillah. Subhanallah, dari seorang supir jadi bos Allah angkat. Jadi jangan Allah dianggap sepele. Ini yang punya langit, yang punya bumi. Kalau kita paham bahwa ini sholat adalah kuat dan kehambaan, kita patuh. Perhatikan gerakan sholat. Pas kita nunggu, ini pengkondisian kita untuk siap patuh total. Kita ruku, terus akhirnya kita sujud. Perhatikan, dahi, bagian dari tubuh kita yang paling tinggi, kita turunkan sejajar dengan kaki, dan kita tunduk. Apa? Subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, Kau maha tinggi, aku maha rendah, aku siap patuh kepadamu ya Allah. Maka dia bersungguh-sungguh. Makanya seorang yang sholat, kata Allah, tidak mungkin orang yang paham dengan hakikat sholat setelah sholat berbuat maksiat. Apa kata Allah? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sekarang perhatikan, banyak orang Islam selesai sholat berzina, selesai sholat maksiat. Ini saya mohon maaf para ibu-ibu, ya, ada sebagian ibu-ibu waktu sholat pakai mukena, selesai sholat buka aurat. Jadi seakan-akan kontradiksi dalam hidup. Perhatikan, ketidakkomitmenan seperti itu. Ini siap-siap di hari kiamat Allah pertanyakan semua itu. Nah ini Allah bahwa kita jangan dibeda-bedakan. Jangan dibeda-bedakan. Masa selesai sholat, Assalamualaikum, baik-baik Allah, aku siap ikut setan lagi. Masa begitu caranya mentaati Allah SWT? Tidak. Jadi harus komitmen. Sujudnya sujud apaan barusan itu? Coba kalau Bapak punya staf di depan Bapak, tinggi bos. Begitu pulang diludahi. Gimana coba perasaan kita? Nah ini nggak jelas. Waktu sujud, sujud. Baru selesai, Assalamualaikum, baik-baik Allah, aku ikut setan lagi. Ini kan nggak jelas. Itu komitmen kehambaan, itu sholat. Dan inilah pentingnya pemahaman bahwa kita harus paham, bukan sekedar ritual melaksanakan amal. Kita harus paham hakikat sholat. Maka barakallah, inilah yang harus kita pahami hakikat sholat. Adapun masalah makna kata per kata, makna itu urusan para ulama. Ya, kalau Bapak Ibu ingin belajar, silahkan belajar. Tapi bukan maksudnya itu yang dimaksudkan. Tapi paham hakikatnya, itu maksudnya. Kemudian contoh lain lagi tentang puasa misalnya. Puasa. Saya begitu datang ke sini, saya menemukan pemandangan yang belum pernah saya temukan di bulan-bulan sebelumnya. Masya Allah, luar biasa. Saya seringkali disimak aja di sini, setiap bulan sekali. Tapi belum pernah menemukan pemandangan seperti barusan. Saya begitu masuk turun di tangga, ya Allah, orang wudhu antri sampai panjang ke tangga. Masya Allah. Seandainya, ini saya mikir, ya Allah, ini orang-orang antri masuk surga. Ya Allah, ini wajah-wajah orang antri ke surga. Subhanallah, saya bayangin. Tapi itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kenapa? Kenapa terjadi sebelumnya? Apakah Allah hanya disembah waktu Ramadan saja? Selesai Ramadan, bye-bye Allah? Tidak. Setiap bulan Allah disembah, sama bulannya. Ini Ramadan adalah bagian daripada sebuah refresh, ya, penyegaran kembali. Kalau dalam bahasa motor itu tune up istilahnya, penyegaran, supaya kita lebih semangat. Bukan setelah itu hilang. Terus begitu saya masuk masjid, subhanallah, saya mendengar suara orang baca Quran. Saya teringat sebuah riwayat menceritakan tentang kisah para sahabat setiap hari di Masjid Nabawi sejak zaman Rasulullah. Di rumah-rumah mereka menjelang maghrib terdengar di rumah mereka yusma min buyutihim sautan kadawin nahl, terdengar di rumah-rumah mereka, di masjid-masjid orang membaca Quran seperti suara lebah. Tadi mendengar subhanallah, saya terhanguskan. Tapi ini hanya di Ramadan. Selesai Ramadan saya tidak tahu terjadi lagi apa lagi. Nah, kenapa? Karena pemahaman tentang Ramadan hanya khusus Ramadan. Setelah itu bye-bye Ramadan. Sehingga amalia di Ramadan ditinggalkan setelah Ramadan. Seharusnya tidak demikian. Seharusnya itu menjadi setiap hari. Itu pentingnya paham. Ini tentang Ramadan. Kemudian masih tentang Ramadan, saya ingin mengatakan bahwa
Apa itu hakikat Ramadan? Apa hakikatnya? Mengapa kok ada Ramadan? Lalu bedanya apa dengan bulan lain? Bapak Ibu Bapak, kalau saya umpamakan dengan kendaraan, kita ini umpamakan kendaraan. Bapak Ibu, Ramadan ini adalah bulan turun mesin. Jumat turun mesin sekaligus. Kalau Bapak Ibu punya mobil, punya sepeda motor, dipakai secara terus menerus, tidak berhenti selama setahun, mobil itu ambruk, nggak pernah di-tune up, nggak pernah diturun mesin, nggak pernah, maka mobil itu ambruk dan rusak. Sama dengan kita ini Pak Bu, dipakai terus mikir ini. Jangan dikira Pak Bu, kita ini tidak punya hak. Ada haknya. Siapa yang bekerja terus badannya tanpa tidur, dia akan hancur badannya. Tapi juga kita punya rohani. Rohani juga harus diisi. Seperti kalau kita punya HP itu harus dicas dan harus diisi pulsa. Kita juga demikian, jangan hanya HP yang diurus, kita juga diurus. Nah, cara urus kita gimana? Belajar dari Allah. Allah ngajarin ada satu bulan namanya bulan Jumat dan turun mesin. Itu bulan Ramadan. Perhatikan, kenapa saya mengatakan ini? Di Ramadan ini Pak, ibadah pokok dibagi 4 oleh Allah. Dan Ramadan sendiri dibagi 2. Di Ramadan dibagi 2. Bagian pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Bagian kedua dari tanggal 21 sampai selesai Ramadan. Ini dari segi pembagian Ramadan. Dari segi ibadah dibagi 4. Yang pertama, ibadah khusus siang hari dari fajar sampai maghrib. Itu total, kita tidak makan, tidak minum, benar-benar pencernaan, istirahat total. Bapak Ibu tahu bahwa hampir semua penyakit itu jawaban dokter alasannya dari makan. Maka di situ pencernaan sangat senang, sangat bahagia, istirahat total dari fajar sampai maghrib. Termasuk juga di saat yang sama, mata istirahatkan, jangan melihat yang haram-haram, melihat mulut, jangan bicara yang haram-haram, tangan, kaki, jangan dipakai untuk yang haram, dan seterusnya. Benar-benar dijaga. Makanya kalau ada orang, kata Rasulullah, kalau ada orang di Ramadan berpuasa masih berbuat dosa, kata Rasulullah, Allah tidak butuh puasanya, nggak ada gunanya. Kenapa? Pahala puasanya habis dimakan dosanya. Allah nggak butuh puasanya, udah nggak ada gunanya kalau masih berbuat dosa. Nah itu khusus siang hari. Tapi oleh Allah masih dibebaskan, tidak diikat tempat. Silakan masih ngantor, silakan jalan-jalan, silakan keluar, masih bebas. Tapi sudah beribadah. Ini masih Jumat, tahapan Jumat. Hubungan suami istri tahan di siang hari kapan juga. Nah itu halal, makan halal, minum halal, tahan. Perhatikan, ini ibadah siang hari. Lalu kemudian ibadah malam hari khusus. Malam hari khusus ini dia mulai sholat malam. Apa kata Rasulullah? Kalau yang tadi siangnya disebut man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Ini puasa siang, kalau siang. Kalau malam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qiyamul lail. Bapak Ibu tahu, qiyamul lail itu jangan bicara tentang rakaat. Sebetulnya Rasulullah SAW 11 rakaat itu tidak pernah lebih dari sudah isya sampai menjelang fajar, menjelang sahur, sampai sahur. Rasulullah SAW itu 11 rakaat yang dibaca surat Al-Baqarah, Ali Imran terus menerus sampai menjelang. Jadi bukan masalah rakaat. Karena itu ketika di zaman Umar para sahabat tidak sanggup membaca panjang-panjang sepanjang baca Rasulullah SAW. Akhirnya diperpendek bacaannya. Kemudian oleh Umar ditambah rakaatnya menjadi 23 rakaat. Sekarang kalau Bapak Ibu ke Mekah, ke Madinah, kalau itikaf Masjidil Haram, Masjid Mekah dan Madinah,
Bacaan imam dipendekkan lagi karena tidak sanggup jemaah, dipanjang lagi. Maka dipendekkan lagi, maka menjadi 33 rakaat. 20 rakaat sampai jam 12, lalu kemudian 13 rakaat dari jam 1 sampai 1. Itu setiap malam di Mekah. Jadi sebetulnya qiyamul lail, hidupkan itu malam. Khusus Allah, ini khusus Ramadan. Ini curah terus. Makanya Ramadan ini sebetulnya bulan khusus ya. Seandainya ini Bapak Ibu bisa mendapatkan cuti, memang sangat luar biasa. Sangat luar biasa Ramadan ini dikhususkan untuk itu. Tapi masih malamnya masih dibolehkan oleh Allah berhubungan sama istri, masih boleh. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 2 masih boleh terus. Nah kemudian lalu kemudian antara waktu kosong, kan tidak semua ibadah setiap waktu, enggak. Ada waktu kosong tengah-tengahnya. Supaya tidak kosong, ini ibadah yang ketiga, yaitu ibadah yang menyambung semua waktu menjadi ibadah, yaitu membaca Quran. Siang, qiyam malamnya, kemudian Al-Quran, tilawah. Ini tanpa waktu 24 jam, silakan. Makanya Allah firman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan Quran. Ramadan, Quran. Dan ini yang dicontohkan Rasulullah SAW. Ramadan, Quran. Sudah. Sahabat paham, Ramadan, Quran. Pokok itu sudah. Para ulama fikih, hadis, tafsir, semua Ramadan, Quran. Akhirnya apa? Rasulullah SAW duduk berduaan bersama dengan Jibril membaca Quran selama Ramadan, mengkhatamkan berdua. Para sahabat juga di masjid-masjid ada yang mengkhatamkan setiap malam. Ini seperti Utsman bin Affan diriwayatkan bahwa dia khatam setiap malam. Subhanallah. Pokoknya berlomba khatam Quran. Nah, para ulama fikih, ulama hadis, ulama tafsir, mereka bilang ke muridnya, mohon maaf, sekarang Ramadan, kita hentikan dulu ngajar hadis, kita hentikan dulu ngajar tafsir, kita hentikan dulu ngajar fikih. Kenapa? Ini bulan Al-Quran, aku akan baca Quran. Makanya Imam Syafi'i kalau sudah masuk Ramadan, baca Al-Qurannya meningkat. Kalau di bulan biasa Imam Syafi'i dikatakan kan yakhtimul Quran fi kulli syahrin 30 khatmah. Imam Syafi'i mengkhatamkan setiap bulan 30 kali khatam. Bulan biasa. Wa fi Ramadan, di Ramadan 60 khatmah, 60 kali khatam. Ada seorang ulama hadis namanya Ad-Dhahhak, dia khatam 59 kali khatam. Dia mengatakan dalam riwayat yang tentang dirinya, kuntu usabiqu Syafi'i, aku mencoba ingin meniru Imam Syafi'i dalam menghafal Quran. Fama khatamtu illa 59 khatmah. Ternyata aku hanya bisa mengkhatamkan 59 kali khatam di Ramadan. Subhanallah. Allah, subhanallah, perhatikan. Ini sudah mulai persiapan apa? Persiapan turun mesin. Pada bagian yang kedua, Allah, dari tanggal 21 sampai selesai, inilah turun mesin total. Sudah. Tidak boleh kemana-mana, sudah. Di mana dia? I'tikaf. Inilah mana Allah, termasuk dengan istrinya, sudah. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan dekat istrimu lagi, sudah. Malam sebelumnya masih boleh. Uhilla lakum lanatas siyami rafathu ila nisaikum kunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Malam sebelumnya masih boleh. Tapi pas i'tikaf, la. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Inilah kata Allah, ibadah turun mesin total. Mobil turun mesin harus dipakai, kalau dipakai turun mesin. Benar Allah, kita dalam suasana i'tikaf tidak boleh sama sekali bicara tentang bisnis, langsung batal. Transaksi batal langsung i'tikafnya. Khusus untuk Allah 24 jam. Nah di sini bisikan-bisikan banyak. Ini apa ya, nanti alasan-alasan banyak sini, jangan nanti kamu dan seterusnya. Coba saya ingin tanya, tolong akui dengan yakin, mana lebih hebat kemampuannya, Allah atau kita? Yang tegas, mana lebih hebat, Allah atau kita?
Allah, kita yakin Allah. Sekarang saya ingin tanya, kalau Bapak punya usaha misalnya, Bapak itikaf, Bapak titipkan usahanya kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan kepada usahaku, aku sekarang untukmu ya Allah. Kira-kira usaha itu akan hancur di kepada Allah atau berjalan? Tambah berjalan berdua. Semua orang-orang yang menikmati itikaf, para pengusaha mereka bercerita bahwa Pak Ustadz, usahaku bukan meningkat 2 kali lipat, 100 kali lipat meningkat usahaku. Omset penghasilannya meningkat 1 kali lipat. Berkumpul. Perhatikan, inilah rahasia itikaf. Ketika kita turun mesin total setelah Ramadan, kita seperti mobil baru. Makanya tanggal Syawal disebut Idul Fitr, kembali ke fitrah, baru turun mesin total. Itulah namanya itikaf. Ada pertanyaan, kenapa Pak Ustadz kok ada itikaf? Ada apa dengan itikaf? Kepada karena hampir setiap ibadah oleh Allah dikasih hadiah. Hampir setiap ada hadiahnya. Contoh misalnya haji, ibadah haji Pak, itu ada hadiahnya. Apa hadiahnya? Itqu minan nar, pembebasan dari api neraka. Tapi di mana itu hadiah diberikan? Di Arafah. Makanya al-hajju Arafah. Kalau kau pergi haji, wajib, tidak bisa diwakilkan, harus ke Arafah. Kenapa? Di situ pembagian hadiah. Bukankah Bapak Ibu tahu ada sebuah hadiah tidak diberikan kecuali kita datang ke studio. Kalau nggak datang, nggak kebagian hadiah. Maka orang datang ke studio untuk berhadiah. Sama dengan ini. Perhatikan, subhanallah, kita dapat hadiah pembebasan dari neraka, datang ke Arafah. Datang ke Arafah. Makanya saya masih ingat waktu masih mahasiswa, saya bekerja sebagai tenaga musim haji. Di antara tugas saya waktu itu, saya membantu orang-orang sedang sakit parah. Ya Allah, begitu banyak mobil saya bersama-sama, berbondong-bondong mobil orang sakit, isinya orang koma, nggak sadar semua, hanya pakai infus, dibawa ke Arafah, berbondong-bondong. Namanya safari wukuf untuk orang yang sedang sakit koma. Mereka sudah koma, nggak bisa sadar, dibawa ke Arafah. Mereka sedang pergi haji, tetapi karena kena penyakit itu, akhirnya mereka terus melaksanakan haji. Dibawa ke Arafah hanya untuk ikut wukuf. Untuk apa? Supaya kebagian hadiah ini. Karena itu salah seorang sahabat Nabi mengatakan, siapa yang datang ke Arafah, dia tidak yakin Allah telah membebaskan dari api neraka, berarti dipertanyakan imannya. Ramadan ada hadiahnya Pak. Apa hadiahnya? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Subhanallah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Orang yang beribadah di malam itu, Bapak Ibu tahu, itu lebih baik pahalanya daripada orang yang beribadah seumur hidupnya. Kalau usianya 83 tahun 4 bulan, itu 1000 bulan namanya. 1000 bulan. Jadi ada orang beribadah seumur hidup 24 jam ibadah terus. Itu pahalanya masih kalah dengan pahala beribadah di bulan Dzulqa'dah. Dan itu diberikan dalam kondisi beritikaf. Orang akan beritikaf. Makanya Rasulullah SAW belum pernah seumur hidupnya Rasulullah SAW meninggalkan itikaf seumur hidupnya, belum pernah. Karena itu kaum ibu, memang kaum ibu tidak wajib masjid untuk salat berjamaah. Termasuk salat Jumat tidak wajib masjid, tapi untuk itikaf tetap ke masjid. Karena itu istri Rasulullah SAW beritikaf masjid, dan juga termasuk para sahabat juga beritikaf masjid. Itulah Allah tentang rahasia sholat, rahasia puasa. Karena waktu sudah habis dan banyak lagi hal-hal yang kita jelaskan. Semoga Allah berkahi insyaallah di waktu lain kita bisa melanjutkan pembahasan tentang hakikat pemahaman tentang ini, termasuk orang-orang yang berkahi Allah Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.